Nah, ini sebenarnya masih gembur, tapi ya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman, ini saya jelaskan di sini. Ini bertujuan untuk memperbaiki media tanam kita. Jika media tanam tersebut mengalami kepadatan dan kita ingin melakukan pengurangan, kenapa dikurangi dan diperbaiki? Karena kita melihat pertumbuhan tanaman anggur kita itu mengalami masalahnya apa? Masalahnya pertumbuhannya kurang bagus, tidak seperti pertumbuhan waktu usia di bawah 1 tahun. Biasanya tanaman anggur itu kalau usia di atas 1 tahun 2 tahun itu akan mengalami yaitu pertumbuhan yang kurang bagus, apalagi setelah kita buahkan. Maka dari itu kita harus melakukan pengontrolan. Seandainya media tanamnya dalam jangka waktu 2 tahun itu kok terlihat memadat dan pertumbuhan daunnya itu mengecil, tidak bisa lebar-lebar seperti waktu kita pertama kali menanam, maka kita lakukan perbaikan media tanam. Karena cara ini itu bisa memutus yaitu akar-akar tua dan mengurangi kepadatan pada media tanam sehingga perakaran itu akan tumbuh lagi. Karena akar-akar aktif itu adalah akar-akar yang warna putih seperti ini. Jika ku teringat tentang kamu, kadang ku tersenyum sendiri tanpa malu. Walau semua telah berlalu, kadang ku menangis dan terseduh saat ku teringat tentang dirimu yang telah pergi tinggalkanku. Tak pernah aku mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura, Comal, Malang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan teman-teman pemirsa ya, yaitu kemarin ada yang bertanya bagaimana cara memulihkan media tanam yang sudah memadat ya. Bagaimana cara memulihkan media tanam yang sudah memadat? Bertujuan apa? Bertujuan agar pertumbuhan tanaman anggur kita tetap subur dan perakaran terjadi suatu permajaan sehingga tanaman bisa tunas mudanya itu tumbuh bagus dan berkembang ya. Nah, biasanya kalau kita melihat tanaman kita tidak bisa berkembang, daun-daun mudanya seperti sulur-sulurnya, seperti gampangannya tunas air keluar, pokoknya pertumbuhannya kok agak terlambat, itu biasanya memang diakibatkan oleh media tanam yang mulai memadat. Kenapa media tanam bisa memadat? Media tanam bisa memadat itu biasanya karena kita sering memberikan tambahan media tanah dan juga lama-kelamaan media tanam itu pasti akan memadat. Apalagi kalau kita menggunakan sekam itu nanti lama-kelamaan kan dia akan berubah menjadi tanah, dan ketika kita mencampur media tanam itu banyak unsur tanahnya dan tidak ada penambahan unsur-unsur lain, itu juga bisa mengakibatkan lama-kelamaan struktur tanah itu turun ya, struktur tanah turun dan memadat, dan juga itu bisa disebabkan oleh pupuk kimia yang kita berikan terlalu berlebihan. Nah, di sini ada beberapa tanaman ya yang saya tanam, terlihat daun-daunnya itu pertumbuhannya juga tidak bisa melebar dan mengecil karena usia tanaman itu kalau sudah lebih dari 1 tahun ya, sudah lebih dari 1 tahun dia akan mengalami yaitu seperti daunnya tidak selebar waktu masa-masa mudanya ya.
biasanya itu disebabkan oleh perakaran yang kurang bagus ya. Ini sudah lama tidak saya lakukan perbaikan media tanam, pas kebetulan kemarin ada yang bertanya ya. Ini hari ini ingin saya jadikan contoh, karena kemarin saya juga sempat mencari-cari mana ya yang cocok untuk saya jadikan contoh buat teman-teman pemirsa. Nah, ini saya kasih tanaman seperti ini karena untuk memanfaatkan lahan. Ini mau saya lihat kan contoh, tapi kok kelihatannya perakaran atasnya bagus sekali seperti ini. Nah, perakaran sudah seperti ini, naik ke atas bagus sekali, tapi kalau saya lakukan peremajaan nanti akar-akar tersebut bisa putus. Sebenarnya ini belum begitu memadat ya, belum begitu memadat. Ini mau saya coba lihat. Ini juga masih, biasanya di bawah itu longgar dia. Bawah longgar seperti ini. Ini akan saya singkirkan dulu. Karena sangat bagus sekali. Ini jika teman-teman ingin mengurangi kepadatan daripada media tanam, maka kita lakukan pemutusan akar seperti ini ya. Lakukan pemutusan akar seperti ini. Ini sekamnya sudah menjadi tanah ya. Stop. Nah, ini kita lakukan pengurangan ya. Ini akar yang kita putuskan tadi. Ini biasanya tuh tanaman seperti ini tuh kalau usia di atas 2 tahunan ya, biasanya akan memadat seperti ini. Tapi kalau masih dalam usia 1 tahun itu juga saran saya kalau kita melakukan waktu-waktu yang tepat itu adalah waktu kemarau. Jangan dilakukan di musim-musim penghujan ya. Kenapa jangan dilakukan di musim penghujan? Karena kalau di musim penghujan tanaman kita tanam di lahan terbuka seperti ini itu sangat berbahaya sekali ya. Ini akar-akar juga sudah penuh seperti ini. Nanti akan saya poroskan, saya tambahin yaitu sekam lapuk. Dan jika teman-teman punya tambahan kohe kambing, itu juga bagus sekali. Kita kurangi ya, seperti ini kita kurangi karena ini terlalu madat sekali. Nah, kita lakukan pengurangan ini. Bertujuan apa? Bertujuan nanti akan tumbuh akar baru, karena pertumbuhan akar baru itu akan memicu pertumbuhan tunas baru juga. Jika tunas baru tidak berkembang, itu ada masalah pada perakaran.
Ini sebenarnya belum begitu memadat ya, tapi demi teman-teman yang medianya terlalu padat dan sudah terlalu penuh, cara ini bisa dilakukan. Karena biasanya di bawah nih longgar dia. Nah, lihat, terjadi rongga-rongga seperti ini. Nah, ya, kalau kita bikin lubang-lubang seperti ini, nanti akan terisi. Apalagi kalau kita lakukan seperti ini sambil kita kocor air ya, kita kocor air, nanti rongga-rongga di bawah itu akan menurun. Kalau teman-teman dibiarkan, ini nantinya juga jadi pupuk lagi ya, karena akar itu juga banget tinggi unsur fosfatnya. Ini bertujuan apa? Bertujuan agar daunnya nanti itu akan lebar-lebar ya. Nah, akar-akar anggur dia seperti ini, naik dia, tidak bakalan merusak tembok ya. Nah, dari itu saya sarankan untuk teman-teman, kalau kepengen menanam anggur nggak masalah deh, dekat-dekat tembok itu nggak masalah, aman, karena dia hanya mempunyai akar serabut seperti ini. Nah, hanya kondisi akar di atas seperti ini. Karena kemarin saya itu menanamnya dengan penanaman akar bertingkat, dan ini juga aman ya kondisi bawahnya, karena di bawah juga akarnya banyak sekali. Ini hanya saja saya ingin mengurangi media tanamnya, karena kepadatannya ini sudah terlalu padat. Nah, nanti kalau dia akan tumbuh akar baru itu malah lebih bagus lagi pertumbuhannya. Nih, akarnya sudah banyak sekali seperti ini. Kalau kita di pot kan rata-rata seperti ini, semua penuh akar. Kurangi. Sudah penuh akar. Nah, sekamnya sudah tidak berbentuk sekam lagi, tetapi sudah menjadi tanah seperti ini. Nah, ini sudah saya kurangi tanahnya, dan selanjutnya akan saya tambahkan yaitu sekam lapuknya. Nah, ini hasilnya ya. Saya lakukan penggalian dan pengurangan media tanam. Jika teman-teman di pot ya lakukan sebagian saja, jangan sampai ke bawah-bawah, nggak usah ya. Bertujuan apa? Bertujuan yaitu tadi mengurangi kepadatan, dan kita tambahkan unsur keporosan pada media tanam agar supaya ada rongga udara ya,
ada rongga udara yang masuk. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita setelah melakukan pengurangan sekitar berapa media karena terlalu memadat, jika teman-teman ingin memperbaikinya nanti akan saya tambahkan yaitu skam ya. Nih, bawahnya seperti ini. Wah, nah ini yang sangat bahaya sekali ya. Ini adalah pemakan akar. Nah, seperti ini. Biasanya teman-teman kalau merawat tanaman anggur terlihat tiba-tiba tanamannya kok agak layu, agak apa, itu biasanya ini juga jadi penyebab pemakan yaitu akar kita. Tapi biasanya kalau teman-teman ingin aman, ini ditaburkan puradan ya. Ditaburkan puradan. Ini dimatiin saja. Ya. Ini nanti dimakankan ikan juga bisa, biar ada manfaatnya. Nah, kita lakukan seperti ini. Kita tambahkan yaitu skam ya. Kita tambahkan secara pelan-pelan dulu, karena akan kita aduk dengan media yang ada. Hanya buat teman-teman yang kalau nanti kepingin memberi tambahan media tanam, jangan asal-asalan. Yang dimaksud jangan asal-asalan itu jangan menggunakan tanah. Kalau menggunakan tanah nanti akan lebih menjadi padat. Cukup kita tambahkan seperti ini. Nanti dikasih atasnya ya, kohi kambing jangan di bawah, jangan. Kohi kambing posisi tetap di atas saja ya, kita gelar di atas saja seperti ini. Kalau punya kohi kambing ya, kita taburkan, jangan dicampur di bawah-bawah, nggak usah, nanti kan yang diambil adalah sarinya. Nah, kita lakukan seperti ini, kita tambahkan secukupnya. Ini tadi kan karena sering jadi sampai penuh, sekarang ada rongga seperti ini, dan nanti perakaran akan lebih bagus lagi. Untuk merangsang perakaran lebih bagus dan pertumbuhan tanaman ini nantinya akan juga bagus, kita bisa siramkan yaitu Ultradap. Itu juga lebih bagus ya. Kenapa saya sarankan untuk Ultradap? Karena Ultradap ini pupuk yang tinggi unsur yaitu fosfat. Karena unsur fosfat ini mampu merangsang perakaran dan pembentukan akar sehingga tanaman lebih subur lagi dan permajaan lagi. Akarnya akan tumbuh muda-muda karena akar muda ini adalah akar aktif yang menyerap nutrisi ya. Nah, lalu takarannya berapa? Takarannya yaitu air seperti ini, air 10 liter ya, kita kasih Ultradap yaitu sekitar 20 gram ya, 20 gram, atau kita gunakan yaitu 2 sendok makan lah, ukuran sedang, jangan sampai munjung ya, karena kalau munjung itu ukuran lebih ya. Lalu kita siramkan seperti ini, kita siramkan. Nanti setelah 1 bulan ini pertumbuhan akan sangat bagus sekali. Tetapi untuk penyiraman seperti ini lakukan yaitu 2 kali pemupukan seperti ini. Setelah itu nanti kita lakukan pupuk seperti biasa, yaitu pupuk pertumbuhan yang isi pupuknya atau kandungan nutrisinya itu tinggi unsur nitrogen. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa menjadi keberkahan untuk diri saya dan juga keberkahan untuk teman-teman semua. Nanti tanaman anggurnya tumbuh subur, pulih sehat, dan mudah berbuah ya. Nah,
kita lakukan pengurangan dan penambahan media baru. Dan juga jangan lupa kita kasih kohi kambing sebagai topping di atas seperti ini, tidak apa-apa karena tanaman sudah besar seperti ini ya. Nanti tanaman akan lebih tumbuh subur dan perakaran akan tumbuh dengan perakaran baru, sehingga tunas-tunas yang akan tumbuh di atas itu lebih bagus lagi dan berkembang dengan baik. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.